Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin dalam pertemuan ini, kuliah online ini, saya ingin menjelaskan tentang at-tarhib, marhaban ya, menyambut peserta didik. Menyambut peserta didik ini pada dasarnya adalah tradisi atau sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah itu senang sekali menyambut siapa saja yang baru datang kepada beliau, tamunya, saudaranya, istrinya, anaknya, dan yang paling utama, dan memang itu diperintahkan oleh beliau, adalah orang yang menuntut ilmu. Ketika Ummu Hani datang, beliau berkata marhaban bi Ummi Hani. Ketika Ikrimah datang, beliau menyambut dengan marhaban bi Rukbil Muhajir. Beliau juga menyambut ketika Fatimah datang, beliau berkata marhaban bi benati, selamat datang anak perempuanku. Artinya penyambutan dengan marhaban menunjukkan keceriaan, menunjukkan kelapangan kita, dengan tangan terbuka orang yang baru datang kepada kita. Itu adalah sunnah akhlak Rasulullah SAW. Nah, tradisi atau sunnah seperti ini harus kita terapkan di dalam dunia pendidikan, karena memang itu yang diwasiatkan Rasulullah SAW kepada kita. Penting itu adalah bagian yang esensial di dalam dunia pendidikan sebelum kita mulai belajar, dan ini sudah menjadi tugas guru, atau mungkin dalam dunia pendidikan itu wajib dalam tanda kutip. Rasulullah SAW pernah bersabda, sayati aqwamun yatlubunal ilma, akan datang kepada kalian kaum sekelompok orang yang ingin menuntut ilmu. Fa idza ra'aitumuhu, kata beliau kepada para sahabatnya, kalau seandainya kalian melihat mereka, fa idza ra'aitumuhum faqulu lahum, katakanlah kepada mereka marhaban marhaban, selamat datang selamat datang. Diwasiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aqinuhum ay wa'allimuhum, lalu ajarkanlah mereka ini. Jadi secara teknis Rasulullah sudah mengajarkan itu. Ini sudah menjadi tradisi belajar mengajar yang ditentukan, yang diarahkan oleh Rasulullah SAW, dan kita mesti sebagai umatnya, karena kita meneladani beliau, harus mengamalkan itu dalam dunia pendidikan kita. Ada beberapa kepala sekolah di lembaga pendidikan mengatakan ini adalah excellent service untuk wali murid. Ini sambutan itu adalah bagian dari sambutan guru terhadap peserta didik yang baru datang. Di depan gerbang, umpamanya para guru berjajar di jadwal, tiap hari 10 atau 5 guru berdiri di depan pintu gerbang menyambut setiap peserta didik yang diantarkan wali muridnya. Itu adalah excellent service bagi wali murid. Beberapa pendapat mengatakan demikian. Memang betul, meskipun waktu itu tidak berjalan lama, hanya sekian menit, dalam hitungan detik barangkali, tetapi di situ ada ruang pertemuan antara wali murid, peserta didik, dan guru. Ini kalau yang antar wali murid, bukan yang antar sopir, beda lagi ya. Kalau yang antar sopir, jadi seandainya itu dibangun meskipun hanya dalam sekian detik dan berhari-hari, setiap hari, maka akan terjadi hubungan psikologis yang hangat antara guru, orang tua, dan peserta didik. Ada proses serah terima di situ yang simbolis sifatnya. Meskipun tidak terucapkan secara lisan dari wali murid, saya serahkan anak saya untuk sekolah, tidak, tetapi hati mereka sudah komunikasi. Ini membangun psikologi yang membangun suasana psikologis yang sangat kuat terhadap peserta didik. Dia kemudian menjadi percaya diri, dia menjadi gembira, menjadi senang bahwa
sekolah itu menjadi tidak menakutkan ya, sekolah tidak menegangkan gitu. Ada yang mengatakan kalau kita kaji secara mendalam, banyak sekali sebenarnya hal-hal positif yang bisa kita ambil, yang bisa kita amati, yang bisa kita petik dari penyambutan guru, beberapa guru di depan pintu gerbang atau di depan pintu kelas ini. Setidaknya ini adalah untuk memotivasi peserta didik itu untuk tepat waktu. Kalau seandainya ini menjadi rutinitas di sebuah lembaga pendidikan, maka setiap peserta didik nantinya akan terbayang bahwa saya akan disambut oleh guru di depan pintu gerbang itu. Maka saya harus rapi pakaian saya, kan berpikir begitu kemudian. Apalagi wali murid yang tahu itu bahwa nanti ada disambut, dia akan untuk mengantarkan anaknya juga tidak bangun tidur belum mandi belum apa. Tidak demikian, dia pasti akan juga mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan para guru itu. Akhirnya antara wali murid dengan peserta didik, terutama ibu-ibu ya, ini ada kerjasama yang bagus setiap harinya untuk menuju sekolah itu. Mereka mandi pagi-pagi sama-sama, saling ada kegiatan yang aktif untuk belajar bersama-sama, tidak diserahkan. Jadi peserta didik itu tidak sendirian, perjuangan untuk sekolah itu tidak sendirian, tapi wali murid yang akan mengantarnya pun ikut bangun pagi, ikut mandi juga, ikut sarapan juga, mempersiapkan dan seterusnya. Disiplin nanti ujungnya atau hasil yang didapatkan adalah kedisiplinan, kerapian, dan peserta guru ketika mereka menyambut peserta didik itu juga tidak boleh cuek, tidak boleh acuh, apalagi sambil pegang HP main begitu ya. Dia harus memosisikan diri betul-betul ingin menyambut. Dia harus tahu, setiap guru harus tahu fungsinya apa, efek pengaruhnya terhadap psikologi peserta didik itu apa. Jadi menyambut itu harus betul-betul menjiwai. Ini bukan main-main begitu. Makanya ketika guru menyambut di pintu gerbang itu ya harus menyapa, memberikan nasihat-nasihat tentang kerapian, membenarkan topi yang tidak rapi, membenarkan baju yang tidak rapi, mengingatkan sepatu yang talinya tidak rapi, lalu menyentuh kepalanya dan seterusnya. Kehangatan, membangun keakraban antara guru dengan murid di situ, dibangun keakraban. Karena pengaruhnya nanti adalah bagaimana keberlangsungan belajar di dalam kelas. Tujuannya kan itu, bagaimana murid itu setiap hari nyaman di dalam kelas, tenang, tidak tegang. Pada saat yang sama peserta didik kemudian menjadi tahu bahwa lembaga ini serius, lembaga ini itu atau dia minimal tahu bahwa guru itu sudah siap mengajar mereka, bahwa bu guru, pak guru sudah ada di sekolah. Jadi itu juga akan menumbuhkan semangat belajar peserta didik. Karena memang sebenarnya tugas guru adalah bagaimana menjadikan setiap peserta didik itu bisa beradaptasi di dalam lingkungan pendidikan. Dan menyambut itu adalah bagian dari upaya menjadikan peserta didik itu beradaptasi dengan baik dalam kelasnya nanti. Goal atau tujuan besar dari semuanya itu nantinya adalah menciptakan ekosistem pendidikan yang kondusif. Ini kan tujuan besarnya. Bagaimana sih ekosistem pendidikan yang kondusif itu? Ya pertama, diantara salah satu hal yang paling kecil diantaranya adalah menyambut peserta didik ketika mereka
masuk ke dalam sekolahan, masuk ke dalam kelas, agar anak itu kemudian gembira, senang, ceria di dalam sekolahan itu, tidak tegang, tidak takut, tidak khawatir, tidak ragu-ragu begitu ya. Bahkan sekarang ada beberapa video yang cukup populer, baik di Timur Tengah ada, di Barat, di Indonesia juga ada. Jadi ibu guru berdiri di depan kelas, sambil di pintu itu ada tanda hati, ada tanda itu artinya berpelukan, ada tanda tos, ada tanda salaman. Nanti peserta didik yang ingin masuk ke dalam kelas disuruh milih 3 gambar itu, mau yang mana. Kalau dia menunjuk hati, dipeluk oleh guru itu. Kalau dia menunjuk tangan berjabat, nah salaman. Kalau menunjuk tos, menunjuk tangan tos, ya tos. Kreativitas sedemikian itu kemudian ketika ditradisikan di dalam lembaga pendidikan, itu akan menumbuhkan optimisme para peserta didik. Dia akan terbangun gairah, semangat untuk belajar di hari itu. Kalau seandainya itu dilakukan setiap hari, maka anak atau peserta didik kita akan mendapatkan stimulus. Rasa jenuh, rasa bosan itu akan hilang dengan sendiri, dengan sambutan dari guru tersebut. Saya kira itu dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.